juga nanti kita akan turun ke lapangan untuk memastikan, untuk mencek bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu ini betul-betul terlaksana dengan baik. Dari semua perjalanan belum juga ku temukan di antara banyaknya angka 8 paling ku suka. Tangan murah, kerja gampang, sehat mudah, rakyat senang. Pilih PKS nomor 8. Hati-hati, taruh hati, rekam jejak jadi bukti. Kalau mau jadi yang setia. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semua, sahabat semua, kita sudah melakukan semua upaya. Hari ini insya Allah kita akan berangkat memilih bersama kedua orang tua, ayah dan ibu ya. Insya Allah saya akan memilih di TPS 4 di Nuang Kampung Dalam, dan ayah sama ibu memilih di TPS 3 Limau Manis. Mohon doanya guys. Kita dulu. Pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Hari ini kita akan menggunakan hak pilih kita di TPS 4 di Nuang Kampung Dalam sama istri tercinta nih. Adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatulah. Alhamdulillah sudah selesai. Pemirsa PKS TV, kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Irsyad Syafar selaku Ketua MPW PKS Sumatera Barat. Izin Ustadz untuk menampilkan jarinya dulu, tanda sudah melakukan pencoblosan. Oke, alhamdulillah sudah nyoblos. Baik Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai suasana pemilu tahun 2024 ini dan bagaimana perbedaannya dengan pemilu 2019? Alhamdulillah, secara umum suasana pemilu 2024 mungkin khusus Sumatera Barat cukup teduh, tetapi tentu suasana perpolitikan sangat panas sebenarnya, karena Sumatera Barat secara umum provinsi yang mengusung perubahan sejak dahulu. Sumatera Barat tidak pernah berada dalam status quo, selalu ingin perubahan agar negara dan republik ini berada dalam jalur yang benar, on the track ya. Baik Ustadz, pertanyaan kedua, bagaimana harapan Ustadz mengenai pemimpin yang terpilih di pemilu tahun 2024 ini? Tentunya harapan saya pribadi dan harapan masyarakat Sumatera Barat mudah-mudahan hampir sama, menginginkan hadirnya pemimpin yang adil, pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk kebaikan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, berpihak kepada rakyat, dan tentunya pemimpin yang takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas materi ya. Pemirsa PKS TV, kali ini saya sudah berada di TPS 02 RT 5 RW 9 Kelurahan Balai Gadang. Kali ini sudah hadir bersama saya Ustadz Mulyadin Muslim selaku Ketua Bidang Humas DPW PKS Sumatera Barat. Ustadz, izin Ustadz untuk mengangkat jarinya tanda bahwa telah selesai melakukan pencoblosan. Ya. Sudah mencoblos. Baik Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai suasana pemilu tahun ini dan bagaimana jika dibandingkan dengan pemilu di tahun 2019? 5 tahun lalu kita melihat partisipasi masyarakat cukup rendah ya, kalau tidak salah sekitar 65% ya. Tapi kalau hari ini pemilu 2024 ini kayaknya partisipasi masyarakat cukup tinggi, kemungkinan sampai 85%. Karena momentum perubahan pemilihan presiden
sebelumnya Pak Jokowi periode kedua mungkin orang tidak begitu antusias ya, tapi sekarang ada harapan pergantian presiden sehingga partisipasi masyarakat lebih banyak dan mungkin sampai 85% tadi. Baik Ustadz, pertanyaan kedua. Bagaimana harapan Ustadz mengenai hasil pemilu di tahun 2024 ini, terutama bagi Partai PKS? Kita selaku kader, pengurus partai, simpatisan dan lawan sudah bekerja optimal dan kita tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan perjuangan kita tidak ada yang sia-sia dan insya Allah sesuai dengan cita-cita besar kita memenangkan Partai PKS ini. Kalau tidak sampai 20% minimal 2 digit, 13-15% untuk tingkat nasional dan mudah-mudahan juga untuk Provinsi Sumatera Barat mencapai 20%. Begitu juga untuk kota kabupaten ya. Sehingga dengan demikian pilkada di bulan September atau Oktober aman bagi PKS. Kalau seandainya partai-partai lain tidak berkenan untuk berkoalisi, kita bisa mengusung sendiri karena memenuhi syarat 20%. Alhamdulillah hari ini Rabu 14 Februari 2024 serentak secara nasional kita rakyat Indonesia, masyarakat Sumatera Barat Kabupaten Solok telah memberikan hak suara dalam rangka memilih calon presiden dan calon wakil presiden, calon DPD RI, anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota dan kabupaten. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan damai, lancar dan membawa perubahan ke negara kita, bangsa Indonesia dan daerah kita khususnya Kabupaten Solok hingga kedepannya kita lebih baik. Segala persoalan di masyarakat kita selesai dan segala persoalan-persoalan baik hukum, ekonomi, sosial budaya, pangan yang susah, kesehatan yang mahal, dan pendidikan yang susah serta pengangguran banyak. Sekaranglah momennya bagi kita untuk melakukan perubahan. Demikian kami dari Kabupaten Solok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Sekarang tanggal 14 Februari, waktunya kita memilih dan ini ada surat pemberitahuan pemungutan suara dan aku bakal hadir di TPS 19. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat dan sekaligus juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pada hari ini kami sekeluarga memilih, bahkan anak kami yang dari Jakarta, dari Bogor ya, Bogor pulang juga karena merasa tanggung jawabnya dan peran sertanya dalam pesta demokrasi ini. Dan alhamdulillah, dan kemarin juga kami melihat pesawat dari Jakarta ke Padang itu penuh. Ya, kenapa? Karena memang perantau-perantau kita yang KTP-nya masih di Padang itu mereka pulang untuk memilih. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, antusias masyarakat di dalam pemilihan tahun ini. Ini suatu hal yang kita tujukan. Bahkan di luar negeri kita mengikuti juga itu antusias masyarakat dan teman-teman. Ada anak saya juga ada di Australia juga menceritakan juga bagaimana antusias masyarakat. Ya, di Malaysia juga ada informasi dan juga begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan inilah kesadaran masyarakat untuk berperan serta di dalam pemilu ini ya, dari tahun ke tahun ya, akan lebih baik lagi. Dan tentu harapan kita ke depan bagaimana pemilu ini akan lebih baik, akan lebih profesional dan juga akan lebih meningkat lah. Dan tadi hari ini juga dari TVRI itu sudah bisa memberitakan real time ya ke pusat sana. Artinya untuk kemajuan teknologi kita luar biasa. Berarti ini ke depan barangkali mungkin sudah saja kalau mungkin kita pikirkan karena pemilihan mungkin secara online ya, sehingga memang itu bisa lebih cepat dan kemudian juga lebih akurat dan juga pelibatan masyarakat juga akan bisa maksimal, harapan kita begitu. Dan tentu kita berharap di dalam pemilihan ini namanya adalah ini pesta demokrasi
bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Dan di samping kita ini maksimal di daerah, tentu ini juga akan memberikan hal yang positif kepada pemerintah kita ya ketika pelaksanaan pemilu ini demokratis dan kemudian jurdil itu jujur, adil, bebas, rahasia itu betul-betul bisa kita tegakkan. Dan ini salah satu hal yang akan meningkatkan kualitas dan tidak ada tekanan-tekanan. Kemudian kita melaksanakan pemilu dengan suasana gembira, dengan suasana senang, namanya pesta gitu ya. Nah, maksud itu kita harapkan sehingga masyarakat pun juga tanpa beban ketika mereka pergi ke TPS. Nah, maksud itu kedewasaan daripada kontestan, apakah personal, apakah juga partai politik, ke depan juga akan lebih baik. Termasuk juga adalah pelaksana, ya betul-betul profesional, ya betul mereka menjunjung tinggi profesionalisme. Nah, kemudian juga dari segi pemerintah, ya bagaimana sekarang ini juga beredar ya apa informasi-informasi, dan untuk ke depan itu tentu harus itu bisa kita hilangkan. Ya, artinya karena memang keprofesionalan, kemudian kesungguhan dan kenetralan daripada pelaksana dan juga dari segi pemerintah. Ya, apalagi yang namanya ASN ya. Ini kan harus memang kita tekan, ini ASN ini kan menjadi tulang punggung pemerintah ini. Nah, netralitas juga harus mutlak di mereka. Nah, pasal itu ya ke depan di dalam tahapan-tahapan, agenda-agenda ini betul-betul makin profesional, kemudian makin terjauh dari intervensi, dan kemudian juga kepada pihak-pihak yang punya niat untuk melakukan kecurangan-kecurangan, ya kita harapkan itu akan bisa kita minimalisir. Dan kita di Sumatera Barat mereka untuk menekan hal-hal yang tidak positif tadi, ya apakah namanya kecurangan, apakah namanya politik, ya kita sudah berkoordinasi dengan Forkopimda ya jauh-jauh hari, ya dan bahkan sampai hari ini ya tanggal 14 Februari ini, insya Allah setelah saya memilih ini, kita nanti Forkopimda berkumpul di sana gubernur. Nah, kita juga akan berkoordinasi dan juga nanti kita akan turun ke lapangan untuk memastikan, untuk mencek bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu ini betul-betul terlaksana dengan baik, dan hal-hal yang tidak baik bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi, dan bahkan harus kita jadikan menjadi yang sangat kecil lah permasalahan-permasalahan. Itulah makanya dalam rangka untuk mendukung ini, kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan kepada kecamatan. Ya, ada 179 kecamatan di Sumatera Barat. Nanti kami akan pilih mana kecamatan yang terbaik di dalam pelaksanaan pemilu ini, dan kemudian camatnya, dan kemudian juga polseknya, kemudian dan ramilnya. Yang 3 komponen ini akan kita berikan reward nantinya, insya Allah. Dan kita merencanakan reward itu umroh nanti, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi bagian yang memotivasi, mendorong perangkat-perangkat pemerintah, ya, dan kemudian juga pelaksana itu betul-betul melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu rapat kita.